Jalan-jalan pergi ke pekan, hendak membeli buah semangka. Selamat datang pada Ibu Tining kami ucapkan. Semoga sekolah kita semakin jaya. Jalan-jalan ke Melaka, hendak membeli buah markisa. Kalau menengok wajah kalian semuanya, badan yang tua terasa muda. حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah, dewan guru, beserta para peserta didik kami sekalian yang saya muliakan. Pertama, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Training Cahyani SPD. Betul Bu? Nah, saya tidak lupa. Selamat datang kembali. Ada pantun Bu? Ada pantun? Belum. Jalan-jalan pergi ke pekan, hendak membeli buah semangka. Selamat datang pada Ibu Tining kami ucapkan. Semoga sekolah kita semakin jaya. Udah ya? Lagi. Jadi Isra Mi'raj kita pantun-pantun aja lah ya. Alhamdulillah, nanti kita sambung. Jalan-jalan ke Melaka, hendak membeli buah markisa. Kalau menengok wajah kalian semuanya, badan yang tua terasa muda. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah, selamat datang kembali di SMA yang kita cintai. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Dewan Guru, kemudian kalian-kalian semua yang Bapak muliakan, yang disayangi, mudah-mudahan segenap kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi alhamdulillah, ini sebelum kita mulai, anak-anak kami sekalian, kita tak lama-lama, jadi jangan gelisah ya. Nah, apabila selesai langsung kita tutup ya. Kasihan itu ibu-ibu kita yang nungguin. Itu ada Ibu Ganggo Rahanum, jangan berdiri nungguin. Ini adalah guru saya dulu.
Ya, guru saya pernah dicubit telinga, pernah. Ya, ini luar biasa. Sehingga beliau ini manggil saya bukan ustadz. Kalau dipanggil ustadz takut ketulan saya. Tahu ketulan? You know, bahasa Indonesianya apa itu? Ketularan. Nggak wajar, ya. Sehingga beliau memanggil saya sampai hari ini dipanggilnya nak, lembut sekali. Itulah orang tua kepada anaknya. Walaupun saya tadi tak angkat-angkat telepon beliau. Ya. Maaf Bu ya. Saya kira tadi sampai di gerbang itu udah marah. Lama kali rupanya nak. Dipanggil mana tadi nak, nggak diangkat. Nah, begitu luar biasanya orang tua ya. Ada Ibu Syariani, ya, luar biasa, wali kelas saya. Sudah? Ya, pertama kita awali, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sama-sama hadir duduk di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan duduk kita ini bernilai ibadah. Baca amin. Kemudian apa lagi yang paling penting? Mengapa kita bersyukur? Banyak sekali nikmat Allah yang kita pakai pada kesempatan kali ini. Nikmat oksigen yang kita hirup, yang masuk gratis. Nikmat yang setelah kita hirup, kita keluarkan tapi hirup saja dulu, jangan dikeluarkan sekarang. Ya? Yang dihirup apa namanya? Apa jenisnya itu? Yang fisika, yang kimia. Apa namanya? Kalau sama-sama jawabnya tidak jelas. Yang penting yang kita hirup itu gratis, nikmat dari Allah. Lalu nanti ada yang kita keluarkan. Apa itu nama gasnya? Kalau masuk oksigen, kalau keluar saya enggak tahu. Itu nikmat. Coba kamu, siapa nama? Siapa? Derry. Kalau 3 hari ditahan tak keluar yang gas tadi, gimana rasanya? Nah, para peserta didik yang saya muliakan, yang masuk adalah nikmat, yang keluar itu adalah nikmat. Walaupun nikmat yang keluar itu tidak kita sukai, kalau kamu keluarkan di sini, orang lari dari kata kamu. Ya? Tidak suka kita, tidak suka orang lain, tetapi ternyata itu nikmat. Kalau seandainya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Derry, wahai Fala, kamu tak bisa keluarkan gas tadi, apa namanya kalau bahasa kitanya itu? Kentut. Tidak bisa keluar itu, maka siap-siap kita pergi ke rumah sakit. Ternyata bermasalah dengan usus kita. Apa kata dokter? Ini tidak bisa keluar angin dari jalur belakangmu. Bagaimana caranya? Dioperasi. Tidak ada BPJS, tidak ada layanan kesehatan yang lain. Bagaimana caranya? Keluarkan duit 30 juta, bawa ke Pekanbaru. Ternyata untuk mendapatkan kentut tadi dari 30 dapat sebuah sepeda motor NMAX. Gara-gara maka bersyukur. Kalau tak bersyukur nanti pulang dari sini tak bisa kentut. Mau? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sama-sama kita selawat. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habibi salam alaika, salawat. Sudah ya, hafal ya. Semangat di belakang. Semangat. Ada yang ngantuk? Kalau yang ngantuk nanti Muhammad Nurfala arahkan kameranya ke situ. Ya. Karena kegiatan kita hari ini kita liput, kita rekam, nanti kalau sesuai undingan kita masukkan ke YouTube. Yang ngantuk-ngantuk tidak kita edit, langsung kita masukkan ke YouTube. Kita kirim sampai ke Jakarta sana, ditonton oleh Raffi Ahmad. Ya? Ada? Nah, inilah dia yang ngantuk-ngantuk. Silakan. Jadi kamera jangan banyak ke saya, arahkan sekeliling kita. Sudah ya? Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita peringati? Halo. Untuk apa? Semalam saya tanya juga nih. Semalam kami ke Desa Talau City. Ayo warga Talau City angkat tangan. Ayo. Oh ya. Oh banyak. Setelah saya tanya di sini dari warga Talau banyak ternyata, tapi semalam kok nggak banyak. Kemana? Ya? Saya tanya juga kepadanya, untuk apa kita peringati Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, dan peringatan-peringatan lainnya? Di antaranya adalah yang paling penting bagi kita ada untuk memotivasi kita kepada agama. Terutama ini. Ini kalau ditanya tadi kata Pak Samsuir, banyak yang terdapat baca Al-Quran. Betul tak betul? Sama, Bapak ngajar di sekolah tetangga, dites 30 orang dalam satu lokal, baca Al-Quran. Ketika dia baca, ternyata banyak yang tak dapat. Baca ayat yang pertama setelah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alama. Nah, harusnya, itu kan pandai kalian, berarti tidak bisa itu. Terjadi saya jumpai lagi Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru Agama, saya jumpai, saya suruh baca Al-Fatihah, tak selesai-selesai, anak kita SMA. Waduh, bagaimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal lazi tersangkut. Ini kami guru-guru agama nih yang kena pula. Saya jumpai itu. Ini bukan dibuat-buat. Membaca Al-Fatihah tingkat kelas 11, kelas 12 SMA banyak yang tak lancar. Ternyata jangankan yang lain. Ini mengapa agama itu perlu kepada generasi kita untuk memotivasi mereka menjadi cinta kepada agamanya. Jangan asik generasi lato-lato aja. Generasi apa? Generasi lato-lato. Entah itu maghrib, entah itu isya, entah itu malam, entah itu pagi, entah siang, yang penting berbunyi. Mulai dari apa? Mulai dari anak yang bisa menggerakkan tangannya sampai orang tua yang tak bisa lagi menggerakkan tangannya, main itu. Ada anak kecil, ada adik kalian, ingat nak? Yang kecil-kecil.
Sampai orang tua. Yang bahayanya banyak pula modifikasi permainan lato-lato ini pula yang paling berbahayanya. Jadi untuk apa? Untuk motivasi kita cinta kepada agama. Maka salah satunya apa? Isra dan Mi'raj itu kita tahu, kalian sudah paham, adalah sejarah besar Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang luar biasa jauhnya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit yang ketujuh sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana waktu ini tak terhitung. Perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa masih bisa dihitung. Berapa jarak? Iya, jauh tahu. Subhanalladzi asra bi amadihi lailam minal masjidil haram. Nah, kan tak kompak. Kalau gitu sebentar lagi kita tutup ya. Kalau semangat, kalau tak semangat lama kita buat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya hari ini? Lebih kurang 1512 kilometer. Hari ini berapa? Nanti kita masukkan dalam soal PAI SKI. Siap ya? Mudah-mudahan ibu ilmu PAI-nya donge itu. Berapakah jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? A. 1500. B. Jauh. Nah, itu tak masuk nanti itu. Salah. Berapa jaraknya? Lebih kurang 1500 km. Kalau pakai bus hari ini lebih kurang 15 atau 16 jam lamanya perjalanan. Hari ini, kalau dahulu orang berangkat 1 bulan, kemudian kembali 1 bulan, lama di perjalanan karena tidak ada bus, tidak ada pesawat seperti hari ini. Maka Nabi melakukan perjalanan. Tidak sampai di situ saja, bahwa Nabi naik langit yang pertama, langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh. Berapa jaraknya? Itu baru tepat jawabannya, jauh. Berapa? Jauh. Tapi bukan itu jawabannya. Ada lagi. Maka kata para ulama kita mengatakan apa? Dalam salah satu hadis riwayat Ahmad mengatakan jarak antara satu langit saja ke langit yang kedua itu lebih kurang 500.000 tahun perjalanan. Berapa? Itu satu tingkat saja. Sampai ke tingkat yang kedua, sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai arasnya Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini tak terhitung sebenarnya. Jadi apabila ada di dalam agama kita, dalam hadis, dalam ayat yang mengatakan bahwa jarak dari satu tempat ke tempat yang lain tidak dihitung pakai kilometer, tapi dihitung menggunakan ribuan tahun perjalanan, maka itu pada hakikatnya menunjukkan jarak itu tak terhitung berapa jauhnya. Paham ya? Paham? Ini yang terakhir. Yang terakhir. Perjalanan yang jauh ini ditempuh dengan perjalanan yang singkat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu. Apa yang hendak kita ambil di sana? Yang belakang, apa hikmah yang hendak kita ambil? Ikut pesan yang terakhir. Di antara pesan yang paling banyak perjalanan Isra dan Mi'raj ini, khusus kita sebagai pelajar, bahwa Isra dan Mi'raj ini sebagai gerbang terbukanya ilmu pengetahuan.
gerbang ilmu pengetahuan. Mau dengar cerita enggak? Habis cerita ini kita tutup. Janji ya? Nah, cuma ceritanya agak panjang sedikit. Ketika Nabi kita pada pagi harinya duduk di pinggir Ka'bah, di mana duduknya? Maka lewatlah seorang pamannya. Siapa nama pamannya? Siapa? Abu Thalib. Siapa lagi? Abu Lahab. Siapa lagi? Yang rombongan abu-abu itu pada hakikatnya paman Nabi. Maka lewatlah Abu Lahab, ditengoknya ponakannya sedang menyandar di Ka'bah. Lalu dia mendengar cerita bahwa Nabi semalam melaksanakan perjalanan yang luar biasa. Maka Abu Lahab ini, yang namanya Abu Lahab ini tidak senang hatinya. Dikumpulkan orang, disuruh Nabi cerita. Ceritakan Nabi, ngapain kau semalam? Tujuannya untuk apa? Membuat Nabi malu. Diceritakan oleh Nabi, Isra Mi'raj begini, sampai langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah, lalu kembali ke bumi. Apa kata Abu Lahab sambil golak-golak dia? Ngerti golak-golak? Kalau begitu, ceritamu coba angkat kakimu satu. Diangkat. Setelah itu jangan turunkan, angkat lagi kakimu yang berikutnya. Kata Nabi, tidak bisa. Nah, kalau begitu engkau bohong. Sejengkal saja kau tak bisa mengangkat kakimu, apalagi kau jalan-jalan sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dipermalukan oleh pamannya sendiri. Mengapa ini? Karena pada saat itu pertama iman, Abu Lahab belum beriman, kemudian otaknya belum sampai mencerna ilmu pengetahuan. Dianggap perjalanan Nabi menyusur langit itu, jalan-jalan itu, menembus penjuru langit dan bumi, itu perjalanan yang tak masuk akal. Tetapi di ayat yang lain Al-Quran menjelaskan. Mau dengar enggak? Ini yang terakhir. Yang berapa? Yang terakhir. Catat. Ada bawa HP, tengok, dihafal, masuk lagi soal pai. Apa kata ayat Al-Quran? Memotivasi kita bersama. Dibuka surat Ar-Rahman ayat yang ke-33. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ma'syaral jinni, wahai jamaah jin, wahai jamaah manusia, ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu na illa bisultan. Nah, ini suruh tutup nampaknya nih. Kita semangat lagi. Ulang ya. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalau semangat bentar lagi kita tutup. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai jemaah jin, wahai jemaah manusia. Allah itu memanggil bukan manusia saja. Wahai jemaah jin, wahai jemaah manusia, kalau seandainya kalian mampu untuk melakukan perjalanan menembus penjuru langit, menembus penjuru bumi, silakan fanfuzu la tanfuzu. Kalian tidak akan sanggup melakukan perjalanan itu, tetapi belum titik, koma, illa bisul sultan, kecuali dengan kekuatan. Allah sudah memberikan jalan kepada kita. Wahai jemaah jin, kenapa jin dipanggil? Jin sama posisinya seperti kita, menerima perintah, menjalankan ibadah. Kalau salah disiksa, sama. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan lintasi penjuru langit dan bumi, laksanakan perjalanan. Kalian tidak akan sanggup illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Maka para ulama kita menyebut kekuatan itu apa? Pertama, kekuatan murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi.
Nabi tidak punya ilmu, tidak menggunakan pesawat, tidak menggunakan teknologi canggih, tapi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki perjalanan beliau. Kemudian yang kedua, sultan itu apa? Kekuatan ilmu pengetahuan. Apa? Ilmu punya ini? Semua punya? Untuk hari ini bawa semua? Enggak boleh. Tapi ada tuh beberapa. Di rumah ada. Nih, salah satu bukti. Ini terakhir nih saya sampaikan. Kita tutup habis ini. Ini dia teknologi. Jadi para peserta didik yang saya muliakan, disinilah salah satu gambaran teknologi manusia mampu melakukan perjalanan lintas alam, lintas dunia, lintas samudra. Ini hasilnya. Dari mana kita dapat sinyal? Dari mana kita dapat jaringan? Kok dahulu saya nggak percaya? Di waktu kecil saya, jangankan waktu kecil, waktu masih sekolah saja, seumuran kalian, saya nggak percaya kalau zaman itu nanti akan datang masanya ketika kita di sore, orang di Pekanbaru, kita bisa berbicara saling tatap-tatapan. Saya tidak percaya dulu. Tahun berapa saya ke sekolah? Sekitar tahun 2005, 2006, 2007. Yang sama kalian. Angkatan SMA, Alia. 2006, 2007. Belum ada pada saat itu orang berbicara untuk kampung kita ini bisa saling tatap-tatapan. Tapi karena teknologi yang canggih, hari ini orang berbicara tatap-tatapan bukan sesuatu yang asing bagi kita. Dari mana datangnya itu? Diawali jaringan ini, manusia telah mampu menembus penjuru langit. Manusia telah mampu mengirim di sana. Apa yang di atas sana namanya? Pemancar sinyal. Satelit. Indonesia apa satelitnya? Hah? Masih pelapa juga lagi sampai hari ini. Hah? Sudah berubah. Dahulu orang ingin naik saja satu langkah tak bisa. Maka ilmu pengetahuan, orang yang dulu tak percaya, tak mungkin manusia mampu melintasi penjuru langit. Tapi karena dengan ilmu pengetahuan, orang bisa sampai ke bulan. Kalau orang Amerika bilang kami sampai ke bulan, kita percaya. Orang Rusia mengatakan kami bisa ingin tinggal sedang meneliti di Mars, kita percaya. Karena apa? Sudah ada teknologi yang mengantarkan itu. Maka salah satunya apa? Teknologi HP Android ini salah satu bukti manusia bisa menciptakan, menembus penjuru langit dan bumi. Di atas sana dikirim satelit, sedangkan di bawah ada namanya kabel-kabel optik yang melintasi seluruh lautan di Indonesia, seluruh lautan di dunia ini. Samudra itu dipasang kabel sama orang. Samudra itu dipasang kabel sama, dilintasi. Akhirnya teknologi pun lahir di dunia ini. Belum lagi kita berbicara pesawat yang luar biasa mengantarkan manusia. Yang dahulu Nabi tidak dipercaya menggunakan sebuah alat yang bergerak kencang. Tidak percaya orang karena belum ada teknologi pesawat. Hari ini orang sudah percaya ada pesawat tempur, ada pesawat komersil yang kecepatannya bisa mencapai 1000 km per jam. Itu keberkat ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, sebagai generasi Islam, jangan lupa, jangan pernah bosan untuk senantiasa cinta menuntut ilmu pengetahuan. Karena Isra dan Mi'raj selain menggugah iman, juga menggugah otak manusia. Otak manusia perlu mencerna penciptaan alam semesta ini. Sudah? Sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam
hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa khususan li hadzal jama'a al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husnul ibadatika ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina wal maut ala al islam wal maut ala al islami wal iman walhamdulillahi rabbil alamin. Para peserta didik kami sekalian, Bapak, Ibu guru, kepala sekolah yang saya muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengarkan bisa menjadi motivasi bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekali lagi sebelum kita tutup kegiatan kita ini, nanti kita masukkan ke dalam YouTube. Jangan lupa kunjungi. Nah, kunjungi Ustadz Rudi Hartono. Cari saja di situ. Kalau sudah berkunjung, jangan lupa like dan sekeber. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.